Pohon beringin berbuah kenari, sayang dikata sekedar fantasi. Bapak Koordinator Kopertais 12 siap bangunkan negeri dengan gagasan, ide, dan inovasi. Orasi ilmiah sekaligus sambutan oleh Profesor Dr. Khairun Nasr Rajab MAG, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, selaku Koordinator Kopertais Wilayah 12 Riau Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan barokah pagi ini kita memastikan diri untuk berbahagia, di mana capaian yang luar biasa berat, tidak sedikit pengorbanan, banyak waktu, bahkan bazlul juhdi kita semua mungkin tidak bisa dinilai dengan uang, karena memang kita berjuang untuk fisabilillah. Akhirnya hari ini dikukuhkan sebagai sarjana dengan berbagai disiplin ilmu. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua wisudawan-wisudawati yang tengah berbahagia hari ini. Berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Karim, Nabi akhir zaman yang mengajarkan kepada kita semua keteladanan, kesantunan, moderat, adil, dan Rasulullah tidak mentolerir kezaliman, karena Rasulullah adalah orang yang memberikan warna baru di masa kejahilan masyarakat pada waktu itu. Tetapi hari ini jahiliyah itu hadir di tengah-tengah kita. Jahiliyah itu menggurui kita. Bahkan kita semua tidak menyadari bahwa kita dihegemoni oleh sifat jahiliyah yang melekat pada diri kita masing-masing. Ternyata kita dijajah oleh sifat rakus, tamak, dendam, kesumat, hasad, iri hati, dengki, bahkan kita cenderung musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengikisi itu semua, kembalilah kepada hikmah, kembalilah kepada ajaran kenabian yang mengharuskan kita semua hadir sebagai sosok yang memiliki pribadi unggul, pribadi Quran. Karena inilah azam kita semua agar selamat di dunia dan di akhirat.
Salam hormat saya kepada Bapak Bupati yang diwakili oleh staf ahli, kepada Ketua Yayasan, Ketua STAI, Ketua Senat, Wakil Ketua, para Ketua Prodi, mereka pasti telah melakukan yang terbaik untuk kita semua, agar kita semua bisa selesai dengan diri sendiri, karena selesai dengan diri sendiri akan selesai dengan kenikmatan. Yang berbahagia bapak-bapak dari unsur TNI dan Polri hadir di sini. Saya tidak sebutkan satu persatu namanya, karena tadi saya sudah sampaikan agar mengirimkan nama undangan, tetapi sampai saya berdiri nama-nama itu belum muncul, jadi tentu saya tidak sebutkan namanya. Penghormatan saya tidak akan berkurang oleh sebab itu, karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini adalah hal yang sangat sakral dengan penuh hikmat, agar wisudawan kita merasakan kebahagiaan dan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Yang selanjutnya, para undangan, para wali, wisudawan-wisudawati, dan tentu yang kami cintai dan kami banggakan adalah para wisudawan-wisudawati yang tadi kita katakan sudah berpasrah berjuang sampai titik darah penghabisan, akhirnya menjadi sosok pasti berbahagia oleh sebab dapat menyelesaikan studi di STAI Aulia Rasyid. Saya ingin bahwa dinamika dengan berbagai persoalan yang mungkin mendera, mungkin menghimpit kita, atau mungkin saja memberikan ruang kepada kita semua untuk menjadi orang yang diperhitungkan, orang yang beraktualisasi, orang yang memiliki komitmen, atau kita memiliki satu integritas diri yang patut dibanggakan oleh semua orang. Tetapi tidak jarang di antara kita banyak yang memiliki kekurangan, bahkan orang yang sudah aktualisasi diri itu sendiri, mereka juga memiliki banyak kekurangan seperti banyaknya kekurangan kita. Semua kita memang tidak, semua kita tidak sempurna, tetapi kita dengan bersama dapat mewujudkan cita-cita luhur kebangsaan dan keindonesiaan menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang damai, bangsa yang nyaman, bangsa yang berdiri tegak sebagai bangsa yang adil. Dan itu akan menyongsong Indonesia emas 2045 mendatang. Kekurangan itu akan ditutup oleh kelebihan orang lain. Kelebihan kita yang sedikit hanya mampu menutupi kekurangan orang lain sedikit saja. Karena itu kita tidak perlu bangga, kita tidak perlu merasa hebat, karena kita tidak hebat-hebat amat saja, tidak pernah bilang hebat. Saya ingin menyatakan era ini sebuah era teknologi. Sekalipun bahwa apa yang terjadi hari ini sudah ditulis oleh para pakar puluhan tahun yang lalu, bahkan
kita baca buku Ali Syariah, kita baca buku John Wesley, kita baca Abu Thalib Al-Mani, kita baca buku Ahmad Musyairi. Banyak buku yang kita baca, tidak terhitung jumlah buku yang kita baca. Ataupun kalau kita tidak baca, kita dengar dari dosen kita, kita dengar dari besar kita dengar dari para guru di sekolah. Bahkan kita juga pernah menyampaikan kepada yang lain, karena kita ingin berbuat untuk masyarakat Indonesia. Apa? Teknologi informasi. Indonesia selalu menyampaikan wacana-wacana. Kita bahkan sudah sampai ke era di mana kita sebut sebagai era 5.0. Belum selesai 4.0, tapi kita sudah sampai pula kepada 5.0. Kalau kita berkunjung ke Eropa, ke Amerika, bahkan negara-negara lain di mana mereka tidak pernah menyebut mereka sudah berada pada era itu, tetapi mereka sudah maju. Mereka tidak melakukan kita hidup dalam wacana-wacana. Kenapa? Karena kita belum bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Tawaran yang Indonesia bahwa kita harus menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah orang-orang yang dapat diperhitungkan oleh dunia, di mana psikospiritual, karena bangsa Indonesia bangsa yang beragama. Orang beragama tidak pandai menyalahkan orang lain. Orang beragama selalu memperbaiki diri sendiri. Orang beragama tunduk kepada ajaran agama yang dia anut. Sebagai Muslim, sebagai Nasrani, Konghucu, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, mereka tunduk di dalam ajaran agama. Makanya agama memberikan ruang kepada kita semua untuk saling menyehatkan sikap toleransi, membangun paradigma yang utuh bahwa kita adalah bagian dari kebangsaan dan keindonesiaan dengan falsafah Pancasila. Kembali ke teknologi. Hari ini AI, artificial intelligence, dengan setiap kata saja, butir kata saja yang kita pertanyakan melalui AI, cepat kilat jawab. Artinya persoalan kita sekarang terjawab oleh AI, oleh teknologi informasi. Kalau dulu kita harus mencari di Google, kita tanya Mbak Google, Mbak, saya perlu dokumen seperti ini, saya perlu informasi seperti ini, dijawab oleh Mbak Google. Tapi kita buka Google-nya. Sekarang tidak. Bahkan di dalam WhatsApp itu, messenger kita ada AI, kita tinggal buka. Kita mau apa? Karena terlalu mudah, kita akhirnya lalai. Lalai dari apa? Lalai dari bahwa kita punya jati diri. Kita harus punya integritas. Kita harus punya loyalitas. Kita harus punya komitmen. Kita lupa itu, sehingga kebergantungan kita terhadap teknologi semakin hari semakin tidak membaik. Karenanya kita semua
harus menyelesaikan persoalan ini mulai dari sini. Bahwa apa yang disampaikan Bang Google, bahwa apa yang disampaikan oleh AI tidak sepenuhnya benar, bahkan kita ditipu-tipu oleh. Untuk membuka teknologi, kita harus punya basis. Kalau tidak, kita tidak bisa cross check. Kita tidak mampu menganalisis. Maka cenderunglah kita menerima berita-berita yang mungkin tidak relevan dengan kehidupan kita. Kita bahkan rugi dari semua itu. Maka pondasi sebagai seorang sarjana, kita harus membaca. Tidak ada, harus membaca. Oh, saya sudah sarjana, saya tidak perlu lagi baca. Itu perilaku konyol. Seorang sarjana yang adalah yang terus meningkatkan. Karena meraih sarjana sangat mudah. Yang berat itu apa? Mempertahankan sarjana. Di masyarakat sosial hari ini, ketika kita selesai menjadi sarjana di STAI, masyarakat tahunya alumninya STAI, hatib tidak ada, imam tidak ada. Maka sarjana STAI harus bisa tampil jadi hatib dadakan, jadi imam dadakan. Apakah mudah jadi imam? Al-imam domin. Al-imam itu, imam itu bertanggung jawab. Tidak mudah jadi imam. Kita harus mampu membaca Al-Quran yang baik. Kita harus menguasai fikih. Jangan kita tidak tahu pula. Bacaan yang kita baca kita tidak mengerti. Sama dengan dukun. Dukun baca mantra-mantra, dia sendiri tidak tahu apa itu yang dimaksud dengan mantra yang dibaca. Nah, kalau sholat, mulai dari bacaan awal kita sampai akhir, kita tidak tahu apa-apa terkait dengan bacaan itu. Lalu kemudian kita jadi imam, gimana menjadi khusyuk? Itu imam. Makanya kita perlu baca. Belum lagi kalau kita ini menjadi khatib, kita diminta untuk khutbah. Coba kita bayangkan, bisa saja di sebuah masjid gagal Jumat karena tidak ada hatib. Dan kita sebagai sarjana STAI ada di situ. Alangkah mesranya kita karena membaca dan terus membaca. Karena Allah ketika mendeklarasikan Muhammad SAW menjadi seorang rasul, maka ayat deklarasi yang pertama itu adalah Iqra. Artinya membaca. Seterusnya Iqra itu harus membaca diri sendiri. Orang yang mampu membaca diri sendiri adalah orang-orang yang justru akan mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Orang yang mengenal diri sendiri akan kenal dengan Tuhan. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita harus berilmu.
untuk menjadi berilmu, membaca. Seterusnya apa? Ketika kita baca, kita muncul di benak kita muncul analisis-analisis yang sangat tajam. Filosofi berpikir muncul seketika. Karena kita punya bacaan, kita punya referensi. Kalau tidak, apa yang kita temukan dalam AI justru hanya membantu sederhana, tapi kemudian kita tertipu. Kita tidak tahu yang sebenarnya. Kalau tidak percaya, coba buka. Kalau STAI mungkin webnya belum terlalu ini dan belum ada di dalam database web yang kuat. Coba buka Rektor UIN Suskaria. Dia akan tulis nama-nama yang lain. Padahal saya kira-kira kalau saya tahu enggak, kalau saya buka ketemu di dalamnya rektornya Ali Syariati misalnya. Padahal saya kira-kira tertipu tidak? Tertipu. Itu contoh kasus yang kita sudah tahu pengetahuannya, lalu kemudian kita tanya AI, ternyata tidak terbukti, kita tinggal cross check. Itulah maksud saya, kenapa kita harus membaca. Para wisudawan, generasi penerus, kalianlah yang akan menjadi barometer pemuda harapan bangsa dan membanggakan anak-anak terpilih ketika turun ke lapangan. Maka ada 3 hal yang patut kita jalankan. Pertama, kita sudah memiliki kecerdasan intelektual. Semua kita sudah tertuju. Buktinya kita mampu menyelesaikan studi tepat waktu. Berarti kita orang-orang cerdas, orang-orang pilihan yang diseleksi kemudian belajar. Tapi tidak cukup ternyata, karena banyak orang yang memiliki IPK tinggi tapi tidak bekerja apapun, tidak sukses di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena yang kedua belum tentu dia miliki. Apa itu? Psikoemosional. Psikoemosional menjamin kita semua. Dari aspek pertama kita sudah punya kecerdasan intelektual. Yang kedua kita punya psikoemosional, di mana kita mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri itulah yang kemudian membantu kita berkomunikasi secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Membantu kita berkomunikasi dengan horizontal, dengan masyarakat luas, bahkan dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kita lihat, kita pelihara hewan, tapi kita tidak kemudian memperhatikan, menjaga, merawat. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan, kita tidak rawat. Dia tidak mau berbuah dan tidak juga mau beranak. Kenapa? Kita tidak merawat, kita tidak menabur kasih sayang. Apalagi di antara kita sesama manusia kalau kita tidak tabur kebaikan. Bagaimana orang mau berkomunikasi dengan kita? Bagaimana ketika kita menyakiti orang? Siapa yang mau berkomunikasi dengan kita? Bagaimana kalau kita menzalimi orang? Bagaimana kita hasad dengan orang? Bagaimana kita selalu angkuh di depan orang? Siapa yang mau berteman dengan kita? Ketika teman tidak ada, orang tidak mau lagi dekat dengan kita, bagaimana perasaan batin kita? Apakah masih ada peluang pekerjaan? Apakah akan menyusul kesuksesan-kesuksesan? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita tidak mampu melakukan self-adaptive.
self adjustment. Orang yang melakukan self adaptif itu adalah orang yang mengenal diri sendiri, mampu berdamai dengan diri sendiri, memahami orang lain, bukan menghujat orang lain. Kita tahu semua orang salah. Ada orang yang salah, ada orang yang benar. Tapi juga untuk mengkritisi harus disampaikan dengan baik agar orang tidak tersinggung. Bagaimana menyampaikan dengan baik? Allah katakan ada qaulan layyinan, qaulan baligha, qaulan masyura. Ada teknik-teknik untuk berkomunikasi. Kadang-kadang kita tegas dengan qaulan sadida. Kadang kita harus lemah lembut dengan qaulan layyinan. Demikian seterusnya. Agar kita semua merasakan nikmat itu, nikmat bersama, bahwa kita saling membantu, bahwa kita memiliki kekurangan dan orang akan bantu dengan kelebihan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, psikospiritual. Ternyata kita harus dekat dengan Tuhan, dengan Rabb. Bagaimana kita dekat dengan Rabb? Bagaimana kemudian kita bisa merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita berzikir, kita bertilawah Al-Qur'an, salat tahajud. Mungkin kita puasa sunat Senin dan Kamis. Jika tidak ada banyak pekerjaan yang begitu menyita, kita puasa Senin Kamis. Kenapa kita tidak lakukan itu? Karena itu akan membantu bagaimana kesuksesan menjadi diri kita semua. Saya pesankan kepada kita, terkhusus tentu yang saya tuju adalah STA. STA ini akan terbangun dengan baik, SDM-nya akan kuat, lulusannya kuat. Bagaimana ketika lulusan kuat? STA ini mudah meraih akreditasi unggul. Jika lulusan bekerja di mana-mana diterima oleh masyarakat, itu mendukung untuk akreditasi unggul. Mana lagi dosennya harus punya kualitas, punya karakter, punya ilmu. Ilmunya apa standarnya? Kita berada di Indonesia, kita perlu tingkatkan pendidikan dari master ke dokter. Ketua STAI, ketua yayasan, saya ingatkan, bagaimana kemudian diberikan ruang seluas-luasnya kepada dosen untuk melanjutkan studi ke program doktor. Di mana harus belajar? Silahkan pilih. Nah, di Pekanbaru ada UIN Suskarya. Di Pekanbaru ada UNRI. Di Pekanbaru ada UIR. Silahkan. Kita tidak perlu membuat cut atau membuat sekat-sekat. Silahkan secara fleksibel. Bahkan banyak sekarang program-program, kalau di luar negeri semua baik, artinya penelitian kita akan diakui, ijazah kita juga diakui, dan kita lulusan luar negeri. Silakan lanjutkan. Yang paling dekat ada Malaysia, Johor dekat di sini, ada UTM di sana, ada UTSM di sana. Singapura juga dekat dari sini. Ada National University Singapura, ada Nanyang University Singapura. Silakan dilanjutkan di sana. Nak jauh dikit, mau ke Thailand, mau ke Terengganu, atau mau kemana saja, silakan. Yang penting ruang sebesar-besarnya harus tercipta, karena kampus ini harus melahirkan sarjana-sarjana brilian yang bisa berdaya guna bagi masyarakat. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Aku lihat billahi taufik wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan kepada Bapak Profesor Dr.